Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama dengan saya Kristi dan masih bersama dengan Bupati Waikanan Bapak Raden Adipati Surya. Pak Bupati, Ya, kita tadi sudah mengulas cukup banyak sebenarnya Bapak. Namun bagaimana langkah Pak Bupati sendiri untuk akselerasi pemulihan ekonomi di Kabupaten Waikanan sendiri Pak Bupati? ya. Jadi kita di Kabupaten Waikanan seperti saya sampaikan tadi bahwa kita fokus kepada bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi di tengah pandemi ini. Kita sudah menargetkan sebenarnya 6.000 UMKM yang akan kita lakukan pembinaan di Kabupaten Waikanan itu untuk melakukan pemulihan ekonomi. Kita fokusnya sebenarnya di UMKM dan IKM, Mbak. Dua hal ini kita fokuskan dan hari ini kita dorong terus supaya mereka ini bisa betul-betul menjadi motornya untuk menggerakkan ekonomi di Waikanan. Dorongannya seperti apa Pak Bupati? Kita dorong melakukan pelatihan, ya kan, kemudian perizinan yang mereka kita bantu hari ini, kemudian pemasarannya mereka kita bantu, kemudian mereka juga kita berikan bantuan alat-alat yang mereka butuhkan, dan kita juga bekerja sama. Hari ini kita cukup banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, universitas misalnya, kita kerjasama dengan UGM, kita kerjasama dengan Unila, gitu ya. Kita juga kita kerjasama juga dengan Bank Indonesia untuk membantu kita. Jadi kita ajak semua orang untuk ngeroyok bareng-bareng nih. Gimana cara memulihkan ekonomi melalui UMKM dan IKM. Karena kita tahu bahwa inilah sebenarnya kalau di Waikanan itu inilah yang insya Allah yang bisa menggerakkan ekonomi di Kabupaten Waikanan. Saya lebih fokus ke situ sebenarnya. Saya nggak kepengen terlalu banyak program, tapi program yang jelas kemudian menohok langsung ke persoalannya, kemudian ada dampak positifnya buat masyarakat. Lalu sebenarnya Pak Bupati, ketika pandemi berlangsung gitu ya Pak Bupati, apa sih Pak keluhan-keluhan yang mungkin tersampaikan gitu ya ke Pak Bupati sendiri, lalu bagaimana Pak Bupati menanggapinya? Ya, mobilitas mereka dibatasi. Waktu awal-awal pertama kali pandemi, apalagi di awal, mobilitas mereka bukan terbatasi malahan, hampir tidak boleh melakukan kegiatan. Saya sering dapat keluhan dari tukang rias, yang punya panggung, yang punya sound system, kadang-kadang penyanyi, pemain organ contohnya. Itu datang ke kantor, mereka berkeluh kesah mengatakan bahwa mereka hari ini nggak bisa menafkahi keluarga mereka. Karena kita tutup kemarin, tidak boleh orang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang, termasuk pesta. Kalau pesta itu kan yang terlibat kan banyak, dari organ tunggal, dari pemain, dari penyanyi, semuanya. Itu contohnya saja. Jadi banyak keluhan, terutama ekonomi. Hilang pekerjaan, ada yang dari Jakarta juga kembali ke sini. Kenapa? Karena di Jakarta tutup tokonya gitu. Yang kayak gitu. Nah, ini kan jadi beban kita juga yang harus kita selesaikan. Nah, kita mendorong mereka untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri lah. Ya, makanya UMKM dan IKM itu kita dorong, ya kan. Semua perangkat daerah di Waikanan itu kita dorong. Jadi yang terlibat dalam urusan UMKM dan IKM ini kan banyak. Bukan hanya dinas koperasi saja, ada koperasi, ada Indap, ada PTSP bicara soal perizinannya, ya. Kemudian ada dinas-dinas yang lain yang harus ngeroyok ini bareng-bareng supaya ini bisa menjadi program yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, berarti sebenarnya arah kebijakan Pak Bupati sendiri ini sebenarnya lebih ke arah dari keluhan-keluhan dari masyarakat, lalu Pak Bupati implementasikan dari kebijakan-kebijakan itu sendiri, atau seperti apa Pak Bupati? Iya dong, kan esensi pembangunan itu kan bisa dirasakan rakyat. Isi dari pembangunan itu apa? Bisa dirasakan rakyat. Kalau kita melakukan pembangunan nggak bisa dirasakan rakyat, ya berarti kita nggak membangun dong. Ya kan? Saya ambil contoh, saya sampaikan kemarin sama kepala kampung dan sebagainya. Pembangunan itu harus bisa dirasakan rakyat. Ya kan? Harus bisa dirasakan rakyat. Kalau kita bangun tapi nggak dirasakan rakyat, bupatinya bangun tidur terus dia pengen bangun gedung gede gitu kan, bangun tidur Kadis PU bangun gedung gede, begitu dibangun nggak salah bangun gedung itu, melakukan pembangunan, tapi nggak dirasakan rakyat juga. Rakyat nggak butuh pembangunan gedung-gedung yang seperti itu, dia mungkin lebih butuh jalan mungkin hari ini, dia butuh mungkin hari ini bagaimana dia bisa hidup, bisa bertahan hidup mungkin hari ini. Jadi saya serap apa yang menjadi keinginan rakyat, ya itu yang dituangkan ke dalam program-program saya dari tahun ke tahun. Itu saya bilang tadi kenapa saya harus survei, karena saya mau tahu. Saya survei Mbak, pakai lembaga survei resmi, kita survei, kita lihat betul. Perkembangannya kita tahu sekali gitu, hari ini. Jadi memang apa yang rakyat rasakan, apa yang rakyat inginkan, itu saya wujudkan dalam program yang ada di Kabupaten Waikanan. Menarik sekali Pak Bupati, di mana Pak Bupati memang mengedepankan rasa dan memang harus pembangunan dan visi misi yang Pak Bupati ciptakan itu memang harus benar-benar
kena di masyarakat dan harus bermanfaat bagi masyarakat Waikanan sendiri, Pak Bupati ya? Yo, kita kan turun, tiap waktu kita turun. Saya kan orang yang hobi turun, karena pandemi aja jarang turun nih. Kita punya turlap tuh, turun lapangan namanya. Saya turun, kita bisa lihat, Bapak saya butuh jalan, Bapak saya butuh ini gitu kan. Bapak saya butuh ini, kita lihat lah ya. Apa yang disampaikan rakyat itu kita lihat, kita tuangkan. Kemudian kan rakyat di Waikanan berkomunikasi dengan saya gampang sekali. Hari ini saya membuka diri. Saya pergunakan media sosial hari ini. Gitu kan, rakyat bisa berkomunikasi dengan saya melalui media sosial, mereka bisa berkomunikasi dengan saya melalui Instagram, mereka bisa melalui Facebook, mereka bisa, ya itu yang harus kita lakukan hari ini. Hari ini kan pemimpin kan berbeda dengan pemimpin 10 atau 15 Pak tahun Bupati yang sangat lalu. terbuka sekali ya, Oh Pak jauh ya? sekali, kalau hari ini kan jauh sekali kita nggak bisa lagi pemimpin hari ini seperti pemimpin 15 tahun yang lalu, beda sekali. Baik Pak Bupati, berarti Pak Bupati tidak menutup kemungkinan dan terus menggali keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan masyarakat boleh menyampaikan langsung ke Pak Bupati. Boleh Seperti dong, apa ya? boleh dong, kan saya dipilih oleh mereka. Ya. Pemimpin itu nggak lebih dari pelayan. Pemimpin itu nggak lebih dari suruh-suruhan orang. Iya. Loh, Betul. gimana nggak suruhan orang? Kita datang ke satu kampung ke toko masyarakat atau masyarakat bilang, Pak Bupati bangunin jalan dong, apa nggak nyuruh tuh namanya? Ya kan? Kita nggak lebih dari suruh-suruhannya orang hari ini. Ya kan? Kita ini kan dipilih rakyat karena mereka percaya dengan kita mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, ketika kita jadi, itu kita lakukan hari ini gitu kan. Ya harus, saya pikir role model pemimpin tuh di mana-mana hari ini udah seperti itu. Bukan hanya saya, menurut saya. Saya yakini bahwa semua pemimpin itu sudah seperti itu hari ini, sudah berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Iya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Iya. segmen selanjutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Dialog Spesial.